Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya belajar dari rumah? Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah supaya anak-anak yang pertama bisa mengetahui apa itu suhu, kemudian alat ukur suhu itu apa, kemudian jenis-jenis alat ukur suhu atau jenis-jenis termometer itu apa saja, dan bagaimana caranya mengkonversi atau mengubah satuan dari suhu. Langsung saja, coba anak-anak perhatikan, ada seorang ibu yang sedang memeriksa anaknya atau sedang memeriksa kalian ketika kalian sakit atau adik kalian. Kok ketika dipegang terasa panas? Nah, mari kita pelajari apakah panas itu termasuk suhu atau tidak. Oke, ada dua gambar ya. Gambar A ada minuman ya, ada es batunya. Yang sebelah kanan gambar B yaitu ada kopi ya. Coba kalian sebutkan mana dari gambar tersebut yang kondisinya panas dan kondisinya dingin. Ya, benar. Gambar A itu adalah kondisi dingin, yang gambar B merupakan kondisi yang panas. Jadi dari ilustrasi gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa suhu adalah tingkat derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi bukan hanya panas saja ya suhu itu. Jadi sekali lagi, suhu itu adalah tingkat derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu merupakan besaran pokok dan mempunyai satuan internasional Kelvin. Nah, pertanyaannya, apakah indera peraba kita yaitu kulit dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu? Ya, misal dari gambar ini, sebelah kiri ini atau sebelah kanan dari gambar ini merupakan air panas, kemudian di sini ada air dingin, kemudian di sini air biasa atau air sumur. Ya. Nah, apakah yang terjadi ketika tangan kita dimasukkan ke air panas? Tentu akan terasa panas. Ketika dimasukkan ke air yang dingin, es ya, ada es batunya misalnya, pasti kita akan merasa dingin. Ketika dimasukkan ke dalam air yang biasa, kita akan merasa ya biasa-biasa saja. Kemudian siswa yang kedua mencoba memasukkan tangannya di air panas, tapi dia berkata, ini airnya tidak panas kok, anget ya. Ketika disuruh memasukkan ke air dingin, oh ini dingin sekali. Ketika disuruh memasukkan ke air yang biasa, ya dia terasa biasa-biasa saja. Nah, apakah kulit kita bisa dijadikan sebagai alat ukur suhu? Ya, mari kita cari jawabannya. Nah, misal kalian sedang berbincang-bincang atau ngobrol dengan teman kalian pada suatu hari atau suatu siang ya. Kalian berkata, "Oh, cuaca hari ini sangat panas." Sedangkan teman kalian berkata, "Tidak, menurutku hari ini cuacanya cukup dingin." Nah, kalau begitu indera peraba kita atau indera kulit kita tidak bisa dijadikan alat ukur suhu yang baik. Kenapa? Karena indera peraba kita atau kulit kita tidak bisa membuat ukuran menggunakan angka. Ya, jadi hanya menggunakan kalimat saja atau kualitatif datanya itu. Oh panas, oh dingin, oh anget. Ya, itu alat ukur indera peraba kita atau kulit kita ya. Sedangkan kita butuh alat ukur yang pasti ya, yang menunjukkan angka, supaya alat ukur tersebut bisa mengukur dengan tepat ya. Nah, apa alat ukur suhu yang tepat atau yang bisa digunakan oleh semua orang dan menghasilkan hasil yang sama ya? Jawabannya adalah termometer
Ya, termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Sekali lagi nih, menyatakannya dengan angka. Kalau tadi menggunakan kulit hanya menyatakannya dengan kalimat atau kata-kata atau bersifat kualitatif, sedangkan kalau menggunakan termometer bersifat kuantitatif, ya, dapat dinyatakan dengan angka. Termometer dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume zat cair akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Naik atau turunnya zat cair tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suhu benda. Nah, termometer pada umumnya memiliki dua bagian, yaitu pipa kapiler. Nah, ini pipa kapilernya. Terbuat dari kaca dan bagian dalamnya dibuat hampa udara. Yang kedua ada zat cair pengisi termometer. Nah, ini zat cair pengisi termometer. Biasanya yang digunakan adalah air raksa atau alkohol. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa jika termometer itu diisi dengan air raksa? Yang pertama, keuntungannya, air raksa tidak membasahi dinding. 2. Air raksa mudah dilihat karena mengkilap. Yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar antara minus 40 derajat Celcius sampai dengan 360 derajat Celcius. 5. Volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan kerugiannya adalah air raksa harganya mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Ya, jadi ketika kalian nanti misalnya praktikum di laboratorium, ketika menggunakan termometer yang berisi air raksa, hati-hati ketika pecah. Nah, ini air raksa itu zat yang beracun, berbahaya bagi kita, ya. Nah, ini adalah contoh termometer yang menggunakan air raksa. Ini warnanya mengkilap, ya, seperti apa ini ya, silver, ya, warnanya mengkilap. Kita lanjutkan. Jika termometer diisi dengan alkohol, keuntungan dan kerugiannya apa saja? Keuntungannya yang pertama, alkohol harganya murah. 2. Alkohol lebih teliti karena untuk menaikkan suhu yang kecil, ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. 3. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol adalah minus 130 derajat Celcius. Kerugiannya, alkohol membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, hanya 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna dahulu agar dapat dilihat. Contoh termometer yang menggunakan alkohol adalah sebagai berikut, ya. Ini dikasih pewarna, warnanya merah, ya. Jadi ketika suhunya naik kelihatan. Kita lanjutkan. Nah, kenapa air kok tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer? Kira-kira kenapa ya? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, air membasahi dinding kaca. Yang kedua, jangkauan suhunya terbatas antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Ketiga, perubahan volumenya sangat kecil. Yang keempat, air tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat. Yang kelima, air merupakan penghantar panas yang buruk. Nah, itu beberapa alasan mengapa air tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer. Kita lanjutkan. Jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer suhu badan atau klinis. Ya, fungsinya ya untuk mengukur suhu tubuh manusia, namanya saja termometer suhu badan atau klinis.
berisi air raksa mempunyai skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Cara menggunakan termometer ini dengan diletakkan di ketiak atau dimasukkan ke dalam mulut. Karena pipa kapilernya sangat kecil, maka apabila permukaan air raksa naik akan sulit untuk turun. Jadi sebelum digunakan kembali, termometer ini harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu agar air raksanya turun. Itu jika menggunakan termometer yang masih manual seperti ini. Ya. Sekarang sudah ada termometer badan yang digital. Nah, jadi tidak perlu kita kibas-kibaskan lagi ketika mau menggunakannya kembali. Tinggal di on-kan, ini tombolnya di on-kan, kemudian dijepit di ketiak atau dimasukkan ke dalam mulut. Kalau sudah berbunyi didididit, nah itu segera diambil termometernya dan dilihat suhunya berapa derajat, ya. Yang kedua, termometer dinding digunakan untuk mengukur suhu ruangan, mempunyai skala antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Biasanya ini diletakkan di ruangan, di laboratorium IPA juga ada. Yang ketiga ada termometer max-min atau maksimum minimum 6 Bellani, ya, ditemukan oleh James 6 Bellani. Digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat dalam satu hari. Bentuknya seperti ini. Yang keempat ada termokopel, terdiri dari dua kawat yang terbuat dari logam yang berbeda dan dihubungkan dengan ampermeter. Skala suhunya antara minus 100 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius, dapat mengukur suhu dengan cepat. Yang kelima, termometer bimetal, mengandung sebuah keping bimetal tipis berbentuk spiral. Prinsip kerjanya, semakin besar suhu, keping bimetal semakin melengkung. Ya, bisa kalian lihat pada gambar bentuknya seperti itu. Itu merupakan jenis-jenis termometer. Nah, kita masuk konversi suhu. Nah, suhu yang kita kenal atau alat ukur suhu yang kita kenal, ya, satuannya yang familiar yang sering kita gunakan ada 4, yaitu ada Celcius, derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Titik didih air atau titik tetap atas tiap termometer tadi ini berbeda. Untuk Celcius 100 derajat, untuk Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Sedangkan titik beku atau titik tetap bawahnya juga berbeda. Untuk Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273. Nah, rentang titik beku dan titik didihnya Celcius berarti TTA, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Ini ya, atas dikurangi bawah didapatkan rentang 100. Reaumur 80 dikurangi 0 didapatkan angka 80. Fahrenheit 212 dikurang 32 didapatkan rentang 180. Kelvin 373 dikurang 273 didapatkan rentang 100, ya. Kemudian dari ini keempatnya, dari Celcius sampai Kelvin, disederhanakan dengan cara dibagi 20, didapatkan perbandingan Celcius 5, kemudian Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Dipelajari untuk konversi suhu dari Celcius ke Reaumur, nanti bagaimana Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.